Halo, selamat berakhir pekan dan selamat menjalani aktivitas sehari-hari. Kisruh ya, ada kisruh polemik, dinamika politik di 2024 ini cukup menyita perhatian kita sebagai masyarakat awam atau masyarakat biasa yang sudah kalau dibilang bosan, jenuh dengan tingkah laku para petinggi-petinggi ataupun politisi-politisi yang sering bermunculan di media massa yang saling menghujat, saling menjatuhkan, dan saling berperang argumentasi terkait masalah hasil dari Pilpres tahun 2024 ini. Nah, di sini kita akan sedikit berbicara tentang rencana dari sebagian partai politik itu untuk melakukan hak angket. Secara konstitusi memang itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 20A ayat 2 itu memang mengatur ya adanya hak DPR, itu hak interpelasi, hak angket, kemudian hak menyampaikan pendapat di situ diatur. Kemudian secara khusus hak angket itu diatur juga untuk mekanismenya ya, mekanisme aturan mainnya dari hak angket itu diatur di Undang-Undang MD3. Nah, itu diatur di Undang-Undang MD3 di pasal 79 ya, 79. Di situ diatur tentang hak angket. Nah, pemenuhannya apa saja di situ, syarat-syarat mekanismenya semuanya sudah diatur di situ. Nah, yang perlu kita garis bawahi, pemilu 2024 ini menghabiskan biaya sebagaimana yang dirilis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu lebih kurang sekitar 16,5 triliun anggaran untuk pemilu di 2024 itu Pilpres, Pileg, tingkat nasional atau DPR RI, tingkat kabupaten kota dan provinsi ya. Di situ diatur menghabiskan biaya lebih kurang sekitar 16,5 triliun. Lumayan angkanya itu. Nah, jika itu terjadi pemilihan ulang, tahapan nanti hak angket itu akan terjadi pemungutan suara ulang di berbagai tempat, tentu ini akan menyita waktu dan menghabiskan anggaran yang cukup lumayan. Nah, di sini kita akan kita akan fair, jujur, dengan lapang dada melihat situasi politik di tahun 2024 ini. Yang kalah ya sudahlah, legowo ya, legowo, terima hasil dari penghitungan real count-nya nanti. Setelah itu barulah bertindak, apakah itu mau jalurnya ke Mahkamah Konstitusi, entah apa ya kan. Nah, jika memang anggaran 16,5 triliun itu digelontorkan hanya untuk pemilihan umum ini, baik itu Pilpres maupun Pileg tingkat nasional atau DPR RI, DPD dan DPR RI, DPD provinsi, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu yang menghabiskan anggaran yang cukup luar biasa. Jika hasil pemilu ini tidak fair, dianggap tidak fair, ya ada baiknya kita kembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang seperti dulu sebelum tahun reformasi ya. Presiden itu dipilih oleh MPR. Kenapa? Ya untuk menghindari biaya yang cukup lumayan besar itu, daripada kita gelontorkan anggaran yang sekarang sudah habis 6,5 triliun itu hanya untuk pemilu, kemudian hasilnya jadi permasalahan, diskusi sana sini, perdebatan, penghujatan, kemudian caci maki timbul di situ. Ya, untuk menghindari segala kemungkinan terburuk itu dan menghabiskan anggaran itu, ya lebih baik kita balikan lagi
Pemilihan presiden itu kembalikan kepada haknya DPR MPR untuk memilih presiden dan wakil presidennya. Nah, lebih efisien, waktu dan biaya. Tentu uang yang 16,5 triliun yang sudah digelontorkan sekarang, lebih baik itu dibangun ke infrastruktur jalan. Kemudian itu banyak masih anak-anak yang putus sekolah di kampung-kampung. Kemudian ada masyarakat yang susah untuk berobat karena tidak ada uang. Kemudian susah untuk berpendidikan karena tidak ada uang. Nah, mendingan uang-uang itu kita berikan ke masyarakat, atau kita bangun infrastruktur jalan. Yang jalan di kampung-kampung itu kan masih banyak juga jalan yang berlobang, berlumpur dan segala macam. Belum lagi untuk pemenuhan soal kesejahteraan masyarakat di kampung itu kan susah. Nah, daripada anggaran yang 16,5 triliun itu habis hanya untuk hasil pilpres yang sampai hari ini masih menuai polemik, perdebatan panjang ini yang membosankan dan menjenuhkan, nanti ya akan timbul pula nanti perpecahan antara masyarakat, saling gontok-gontokan dan saling caci maki. Nah, ini peristiwa yang cukup menjadi perhatian kita semua. Ya mending legowo terima hasil dari pemilu ini dengan lapang dada. Ya para politisi-politisi tolonglah berikanlah nasihat-nasihat terbaiknya itu untuk supaya tidak timbulnya polemik di antara masyarakat, tidak adanya perpecah belahan. Kemudian nanti ya tidak menutup kemungkinan ya akan adanya aksi massa lagi di DPR, entah di mana timbul aksi massa yang menyita perhatian kita juga. Masyarakat ya juga jadi terganggu, konsentrasi masyarakat yang ingin bekerja dan segala macam. Nah, ini ya kalau memang hasil pemilu itu dianggap tidak benar atau tidak fair, ya jalurnya kan sudah ditentukan, sudah ada. Mau hak angket dilakukan, ya silakan monggo DPR. Ya yang para politisi atau pemenang dalam kontestasi politik 2024 ini, ya diam aja lah, tunggu aja hasilnya. Kalau memang ada data itu, ya kumpulkan data itu, ajukanlah sesuai dengan jalur-jalurnya itu. Lebih baik itu daripada kita muncul ke permukaan hanya untuk menimbulkan masyarakat jadi antipati dengan hasil pemilihan 2024 ini. Jadi itulah, kalau memang masih juga ini kan, karena kalau dilihat dari proses pemilu ini kan masing-masing dari calon maupun anggota DPR, DPD, DPR RI, DPRD kabupaten kota, provinsi, pilpres, semuanya kan sudah ada saksi semua di TPS. Itu masing-masing calon dan kandidat itu ada saksi di TPS, saksi partai, saksi calon masing-masingnya juga, masing-masing juga ada saksi di sana. Nah, perolehan suara dari C1 itu kan sudah tahu kita. Kalau tidak percaya dari hasil itu, ya tanya saksinya masing-masing. Atau coba deh pejabat publik yang merasa itu ada kecurangan, coba deh tunjukkan hasil pemilu di TPS di tempat dia memilih. Hasilnya ditunjukkan ke publik. Nah, gitu baru fair kita. Jadi hasilnya berapa di situ, kemudian di perdebatan panjang ini yang selisihnya juga cukup lumayan luar biasa itu, mending itu di ini kan, biar fair. Nah, saksi-saksi itu kan ada semua pegang bukti, C1 itu ada semua dipoto. Nah, saksi-saksi itu juga sudah ikut menghitung proses penghitungan suara di TPS. Jadi jauh lah kalau untuk dibilang bahasanya itu tidak fair dan segala macam. Ya kalau memang tidak fair, ya kita kembalikan aja proses untuk pemilihan presiden, kita balikan kepada DPR dan MPR untuk memilih, selesai kalau itu urusannya. Jadi idealnya seperti itu kalau menurut saya. Mungkin kalau teman-teman atau ini punya pemikiran yang sama, ada baiknya kita untuk coba memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya nanti tidak terhindar dari macam-macam hal ya.
Karena sampai hari ini masyarakat masih juga bertanya-tanya siapa pemenang Pilpres, siapa presiden kita nanti. Mungkin itu ya. Terima kasih yang mungkin di sini dalam penyampaian saya kurang pas atau kurang berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku. Mohon untuk dikritik, masukan dan sarannya biar sama-sama kita koreksi ya, karena kita menginginkan bangsa ini tetap lahir, hasil dari pemilunya tetap kita hormati, tetap kita terima, dan kita menunggu progres-progres program kerja yang dijanjikan oleh calon-calon itu, baik itu presiden, baik itu DPR RI, DPD, DPRD kabupaten kota, provinsi yang sudah hari ini sudah hampir menemukan titik terang real count-nya KPU yang masih menunggu ya. Lebih baik kita tunggu hasil itu dan biarkan mereka untuk bekerja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.